Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman sekalian pada pembahasan tentang serial nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah atau Al-Asma Al-Husna, bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama ini insyaallah kita akan membahas tentunya nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu lafzul jalalah Allah. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala di setiap sesi atau di setiap pembahasan kita akan membahas 3 pokok pembahasan inti dari setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang pertama insyaallah kita akan membahas makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang keistimewaan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan seorang hamba. Baik, kemudian kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu lafzul jalalah Allah. Kita mulai dari pembahasan yang pertama mengenai makna dari lafzul jalalah Allah. Nah, di sini saya tulis makna dari lafzul jalalah Allah adalah dia diambil dari kata aliha ya'lahu yang memiliki arti abada ya'budu, yaitu menyembah. Dan kata ilahun, kata para ulama pakar bahasa, berarti ma'luh, yang berarti disembah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalalah itu memiliki arti yang disembah. Kemudian di sini tertulis, sebagian para ulama menyatakan bahwa Allah adalah nama Allah yang paling agung. Ya, sebagian besar para ulama memang menyatakan bahwa nama lafzul jalalah Allah ini adalah nama Allah yang paling agung. Karena memang sebagian para ulama berbeda pendapat mengenai nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ada yang mengatakan dia adalah Allah, ya, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Allah. Ada yang mengatakan juga ya hayyu ya qayyum atau dzal jalali wal ikram, dan pendapat-pendapat yang lain. Namun yang kami pilih di sini adalah yang lebih dekat, Allahu taala alam, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung itu adalah lafzul jalalah Allah. Dan insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kenapa kita pilih nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama Allah yang paling agung. Tapi kemudian ditulis di sini seluruh nama-nama Allah yang lain kembali kepada nama Allah yang satu ini, yaitu Allah. Dan ini kita saksikan betul bahwasanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada satu nama ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam banyak ayat. Ya, sebagai contoh misalnya di sini kita bawakan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi al-asma'u al-husna. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi Allah dan milik Allah nama-nama yang indah. Baik, silakan teman-teman perhatikan di sini di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan milik Allah nama-nama yang indah. Ya, Allah tidak mengatakan dan milik Ar-Rahman atau dan milik Ar-Razzaq atau dan milik Al-Ghafur misalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan milik Allah. Ya, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik yang 99 atau yang lebih dari 99 nama-nama tersebut, itu kembali merujuk ke satu nama yang paling besar ini, nama induknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sering kita mengatakan di antara nama-nama Allah, ya, di antara nama-nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Namun kita tidak pernah mengatakan di antara nama-nama Ar-Rahman, ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum misalnya. Namun kita mengatakan di antara nama-nama Allah.
di antara nama-nama Allah. Kita tidak pernah mengatakan di antara nama-nama Ar-Rahman atau di antara nama-nama Ar-Razzaq adalah Ar-Rahman Ar-Rahim atau Allah. Namun kita mengatakan di antara nama-nama Allah itu adalah Ar-Rahman atau Ar-Rahim dan yang seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya lafzul jalalah Allah itu adalah induk dari seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ditanya siapa yang engkau sembah, pasti kita akan menjawab Allah. Tidak pernah kita mengatakan Ar-Rahman atau Ar-Razzaq, meskipun itu juga adalah nama-nama Allah. Ini semua menunjukkan bahwa lafzul jalalah Allah adalah nama Allah yang paling agung. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang keistimewaan daripada lafzul jalalah Allah. Keistimewaan dari lafzul jalalah Allah, dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah. Yang pertama tertulis di sini yaitu nama atau lafzul jalalah Allah itu adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak pernah ada yang menggunakan nama tersebut. Tidak pernah ada yang menggunakan nama tersebut. Dan yang kita saksikan, bahkan semua kita lihat raja-raja yang kita lihat raja yang paling zalim seperti Fir'aun atau Namrud dan yang lain sebagainya, tidak ada yang berani menggunakan nama Allah itu, karena nama ini adalah nama yang sangat sakral, nama yang paling agung. Ya, sampai-sampai semua para raja yang menyatakan dirinya paling agung juga tidak berani memberikan namanya sebagaimana nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tidak ada yang menamakan dirinya Allah. Ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nama yang paling agung. Kemudian di antara keistimewaan lafzul jalalah Allah yang kedua, yaitu keislaman seorang tidak sah kecuali dengan mengucapkan lafaz ini. Ya betul. Ya, kita tahu bahwasanya orang kalau mau masuk Islam pasti harus dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita lihat fokus ke syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Para ulama sepakat bahwasanya orang kalau mau masuk Islam harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Perhatikan di lafzul jalalah Allah, la ilaha illallah. Para ulama sepakat ijma' mengatakan bahwasanya tidak sah atau seorang apabila mengganti lafzul jalalah asyhadu an la ilaha illallah dengan misalnya asyhadu an la ilaha illa ar-Rahman, asyhadu an la ilaha illa al-Ghafur misalnya, sepakat para ulama mengatakan bahwasanya dia belum sah masuk ke dalam Islam. Nah, di sini kita lihat bagaimana keagungan dan keistimewaan dari lafzul jalalah Allah. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaan nama ini yaitu Allah, bahwasanya sebagian besar jumhur para ulama mengatakan seorang itu salatnya tidak akan sah kecuali dengan melafazkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah iftitahus shalah, pembuka salat. Ya, dan lafaz takbiratul ihram adalah Allahu akbar. Allahu akbar. Dan jumhur mengatakan tidak sah salat seseorang yang mengganti lafaz takbiratul ihram Allahu akbar dengan nama Allah yang lain. Andai kata ada orang yang mengatakan Ar-Rahmanu akbar atau Ar-Rahimu akbar atau Al-Hayyu akbar, maka para ulama mengatakan salatnya tidak akan sah. Di sini kita lihat bagaimana keistimewaan nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah Allah. Taib ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian keistimewaan yang keempat, kami tuliskan di sini bahwasanya sebagian ulama menegaskan bahwa Allah adalah nama Allah yang maha agung, yang paling agung, yaitu ismul a'zam. Sebagaimana yang kita katakan di pembahasan yang pertama tadi tentang makna daripada lafzul jalalah Allah, ya, bahwasanya sebagian para ulama memang berbeda pendapat tentang Ismullahil A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Namun kebanyakan berpendapat bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Allah. Nama Allah yang paling agung adalah Allah. Apa keistimewaan nama yang paling agung tersebut? Tercantum dalam beberapa hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau mendengar seorang yang menggunakan
ya bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, maka beliau berkomentar, laqad da'a bismillahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau berkomentar, sungguh orang ini telah berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Allah yang paling agung, yang apabila seorang menggunakan nama Allah yang paling agung tersebut niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, dan apabila dia minta hajat maka Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan hajatnya. Itu diantara kelebihan Ismullahi Al-A'zam. Kemudian yang kelima, keistimewaan yang kelima daripada nama Allah Subhanahu wa taala Lafzul Jalalah Allah, yaitu sebagian besar zikir selalu disandingkan dengan nama ini. Sebagian besar zikir selalu disandingkan dengan nama ini, yaitu nama Allah. Dan kita lihat dan kita perhatikan, kalau kita perhatikan banyak sekali zikir, bahkan kebanyakan zikir, 90% mungkin kita katakan zikir itu pasti tersusun dari kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, dan juga al-baqiyatus salihat misalnya, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan zikir-zikir yang lainnya. Kalau kita memperhatikan, maka pasti terselip dalam zikir-zikir tersebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatani khafifatan, ada dua kalimat, dua kata yang paling ringan di lisan diucapkan, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, pasti tercantum di dalamnya lafzul jalalah Allah. Baik, keistimewaan yang terakhir yang kami tulis di sini adalah bahwasanya lafaz Allah adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an lebih dari 2000 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Kemudian 33 ayatnya, 30 ayat lebih dalam Al-Qur'an dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafzul jalalah Allah. Dengan lafzul jalalah Allah. Contoh misalnya ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an yaitu ayat kursi. Allah membukanya dengan Allah, lafzul jalalah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kemudian yang kedua juga misalnya dalam surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan dalam banyak ayat lain yang kurang lebih jumlahnya lebih dari 30. Contoh juga dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Kemudian kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala ini, pengaruh dari nama Lafzul Jalalah Allah dalam keimanan seorang hamba, Yang pertama, tercantum di sini, seorang hamba tidak akan berani menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yaitu apabila seorang meresapi nama Allah, Lafzul Jalalah Allah yang tadi kita tahu artinya adalah yang berhak disembah, maka seorang pasti tidak akan berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu satu-satunya zat yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh dari nama lafzul jalalah Allah itu akan melahirkan rasa cinta yang penuh dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang kalau sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada satu-satunya zat yang berhak disembah, maka dia pasti akan membenci berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita lihat Nabi Ibrahim sangat membenci berhala-berhala tersebut sampai beliau merobohkan, menghancurkan berhala-berhalanya kaum musyrikin yang dibuat oleh bapaknya sendiri pada zaman tersebut. Demikian juga para sahabat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallah wa rasulah, sampai akhir ayat, akhir ayatnya, di mana artinya bahwasanya para sahabat itu tidak akan menemukan mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sekalipun itu adalah bapak-bapak mereka, ke saudara-saudara mereka, karib kerabat mereka. Mereka pasti akan membenci perbuatan kesyirikan tersebut. Dan yang terakhir, rahimakumullah,
bahwasanya salah satu di antara pengaruh dari nama lafzul jalalah Allah itu dalam keimanan seorang hamba, bahwasanya dia akan memberikan ketenangan di dalam hati seorang mukmin. Ya, bagaimana tidak, bahwasanya seorang mukmin itu meyakini bahwasanya Allah senantiasa bersama dia. Ya, kemudian juga terlebih Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan terasa tenang. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini pertemuan pertama kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.